Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia Channel. Nah, kali ini kita kembali lagi dengan mesin Innova Reborn. Ya, di sini saya akan sedikit memvideokan ya. Sebelumnya ada salah satu subscriber saya DM saya kalau mesin Innova Reborn-nya itu ada bunyi di mesinnya. Nah, bunyinya itu apa? Jadi ada bunyi saat kita buka tutup olinya ini saat mesin hidup ya. Mesin hidup kita buka tutup oli ini, itu ada suara bunyi ketimpung. Jadi suara lundung seperti itu. Ya. Nah, apakah itu ada hal yang wajar ataukah ada salah satu indikator bahwa mesin harus turun mesin atau ada kerusakan di dalam mesin atau di sehernya atau ada ngopos di mesinnya. Ya. Nah, memang untuk kita mengetahui secara pasti kita harus bongkar mesin ya. Dan bongkar mesin pun kalau tidak ketemu masalahnya, kita bongkar mesin pun kita sebagai pemilik pun akan merasa rugi. Yang pertama rugi waktu, yang kedua baut-baut di mesin akan terlihat rusak sehingga purna jual mobil nanti pun akan turun ya, karena pembeli akan menilai bahwa mobil ini pernah turun mesin berarti mesinnya nggak sehat, seperti itu. Nah, jangan kita langsung simpulkan ya. Jadi misalkan mobil Innova Reborn dan Fortuner ya, karena mesinnya dia basisnya sama. Silakan saat mesin hidup kita buka bagian tutup oli. Kalau bunyi ketimpung, lundung seperti itu bisa, yang pertama bisa kita katakan itu bagian kepala sehernya itu sudah oblak sehingga dia bergetar membentur bagian dinding dari silindernya. Itu salah satu penyebab, ya, bunyi ketimpung itu keluar. Lalu yang kedua adalah memang bawaan mobilnya seperti itu. Ya, kita cek aja di dealer ya, di dealer resmi di Toyota. Mobil baru kita hidupkan, lalu kita buka bagian tutup oli, pasti akan bunyi ketimpung lundung seperti ada benda yang di dalam. Seperti itu memang wajar. Itu karena apa? Itu karena kompresi dari pompa oli untuk memompa ke atas, ke bagian klep-klepnya di atas. Nah, itu bunyinya itu karena bunyi dari tekanan oli dari oli pump itu untuk mendorong oli ke atas sehingga menyebabkan bunyi seperti itu. Tapi saat kita tutup kembali, tutup oli ini kita tutup kembali, maka bunyi itu tidak akan ada lagi atau hilang. Ya, seperti itu. Jadi jangan takut ya, jangan takut kalau misalkan kita buka tutup oli bunyi lundung kita beranggapan sudah mesinnya ngobos, kita harus turun mesin. Bukan seperti itu. Nah, lalu apa yang saya katakan tadi, kalau bunyi lundung itu bisa disebabkan adalah seher yang oblak atau sehingga dia membentur pada bagian dinding silindernya. Kita bisa cek ya, misalkan bunyi gelundung itu memang penyebabnya dari silinder yang sudah oblak, berarti otomatis mesin itu ngobos. Nah, ciri-ciri ngobos sekali lagi ya, sebelumnya memang sudah banyak video saya ya tentang bagaimana cara mengecek Innova Reborn maupun Fortuner diesel ciri-ciri mesin ngobos. Ya, kita bisa buka dari sini ya, dari tutup oli ini kita buka. Kalau keluar uap itu normal ya. Sekali lagi, kalau keluar uap itu normal. Nggak ada ceritanya mobil diesel itu dibuka, apalagi kondisi mesin panas dibuka nggak ada keluar uap, itu mustahil ya, seperti itu. Keluar uap normal. Lalu kita lihat dorongannya. Kalau uap itu dorongannya sampai nyembur ke atas seperti ini, ya, nah itu yang bisa dikatakan ngobos karena ada angin dari kompresi di seher, dia naik ke atas sehingga akan menimbulkan angin yang keluar dari tutup oli ini. Ya, seperti itu. Itu salah satu indikator kalau bunyi kelundung-lundung itu karena sehernya itu oblak sehingga ngobos. Itu di sini keluarnya uap itu sampai tinggi ke atas sini ya. Nyemburnya itu tinggi. Nah, dengan nyembur tinggi maka nanti di sini ada banyak muncratan uli ya. Jadi kalau nanti akan saya buktikan ya, saya akan buka. Kalau nanti ada putratan sedikit titik-titik aja, itu nggak apa-apa, itu normal ya, karena percikan dari dalam itu keluar sehingga uli itu keluar dan uap itu keluar ya. Asalkan uapnya itu nggak sampai nyembur banyak, nggak apa-apa, itu bukan ngobos. Asalkan tekanannya, semburannya itulah. Kalau semburannya banyak, nah itu kuntung-kuntung, itu bisa dikarenakan seher yang sudah oblak sehingga dia ngobos seperti itu ya. Tapi kalau misalkan nanti saya buka ini nggak ada semburan sampai tinggi ke atas, hanya uap aja sampai sini, ya itu nggak apa-apa, itu bukan ngobos. Lalu kita juga bisa buka dari dipstick oli ini. Kita buka seperti ini, dia pasti akan langsung keluar uap olinya ya. Itu bukan indikasi ngobos, itu adalah
uap dari uli. Lalu kita buka penuh maksimal seperti ini. Lalu kita lihat dari tutup ini ya yang sudah kita buka. Ini muncrat uli atau tidak. Kalau di sini muncrat-muncrat banyak, nah itu bisa dikatakan ngopos. Berarti bunyi keluntung-keluntung itu bisa dikarenakan karena mesinnya yang ngopos. Tapi kalau nggak keluar uli banyak, cuma uap aja, ya nggak muncrat-muncrat, cuma uap aja, itu aman. Lalu di sini kalau cuma keluar uap aja dan nggak tekanan sampai tinggi ke atas, itu aman, bukan ngopos ya. Jangan mau dibohongi bengkel ya. Kadang bengkel yang nakal itu kita keluar uap sedikit dikatakan ngopos ya. Lalu mobil diinapkan. Setelah mobil diinapkan sama bengkel nggak dibongkar, tapi kita ditarik biaya bongkar mesin ya, kita yang boncos ya. Seperti itu. Jangan mau dinakali oleh bengkel yang nakal ya. Memang ada bengkel yang jujur, tapi kebanyakan ya seperti itu bengkel-bengkel sekarang ya, seperti itu. Lalu kita juga banyak dikatakan oleh makelar ya, orang yang mau beli mobil itu nyacat mobil, kita keluar uap uli seperti ini dikatakan ngopos, padahal nggak ngopos seperti itu, supaya dia dapat harga yang lebih murah dari mobil kita, karena dianggap mesinnya sudah gak normal, jadi minta potongan jadi lebih murah, seperti itu ya. Oke, saya akan hidupkan mesin, kita coba apakah di mobil Innova Reborn saya ini juga bunyi keluntung-keluntung. Yang pasti akan bunyi karena mau normalnya seperti itu ya. Saya akan hidupkan mesin, lalu kita dengarkan, kita buka tutup uli apakah bunyi keluntung-keluntung juga. Oke, ini mesin sudah saya hidupkan ya. Kita lihat di sini temperatur dia masih di cool ya, masih dingin. Kita lihat ya. Nah, ini mesin hidup. Nah, kita lihat apakah di mesin Innova Reborn saya ini keluar suara bunyi keluntung juga ya. Sekali lagi saya pastikan pasti akan keluar suara bunyinya ya. Tapi suara bunyi itu dikarenakan apa, mesin ngopos atau tidak, itu kita cek ya, kita cek sama-sama ya. Kita akan buka bagian tutup uli ini ya, kita dengarkan. Ini kondisi mesin masih dingin ya, jadi suara mesin itu masih kasar. Semakin panas nanti semakin halus suaranya. Apakah bunyi keluntung-keluntung, kita dengarkan. Nah, kita dengarkan ya, ini kondisi mesin masih dingin, tidak ada suara bunyi keluntung-keluntung. Kita dengarkan, kita tunggu sampai mesin agak panas ya, supaya uli yang dari mesin itu yang didorong dari full pumpnya, dia sudah naik ke atas. Ini baru aja dihidupkan mesinnya. Oke, ini mesin sudah lumayan panas ya. Kita dengarkan apakah ada bunyi suara ketimpung ya. Kalau bunyi pun ada, tapi tiap mobil itu beda-beda ya. Untuk suaranya ada yang keras, ada yang lebih pelan, itu tergantung ulinya. Semakin baik ulinya, maka bunyi itu akan semakin minimalis ya. Karena untuk dia melumasi bagian atasnya, bagian dia klepnya itu dia lebih baik, lebih maksimal ya, seperti itu ya. Nah, ini akan saya buka bagian tutup pengisian uli mesinnya. Kita dengarkan apakah ada bunyi ketimpung ya. Kita dengarkan. Setahu saya ada bunyinya tapi pelan sekali ya. Kita dengarkan. Nah, kita dengarkan ya, bunyi keluntung tapi pelan sekali ya, tetap ada bunyi. Kita dengarkan lagi. Nah, bunyi keluntung ledak, itu normal ya. Kita lihat untuk uapnya ya yang nyembur. Nah, kita lihat dia cemburannya cuma segini aja ya, nggak sampai dia nyembur tekanan sampai atas, nggak sampai ya. Kita lihat dia cuma keluar asap seperti ini dan ada putratan uli sedikit-sedikit. Ini normal karena ada tekanan dari dalam ya, seperti ini. Kita rasakan di tangan dia ada sedikit tekanan ya, tapi nggak sampai nyembur-nyembur ke atas. Kalau sampai nyembur-nyembur ke atas berarti bunyi ketimpung. Itu dikarenakan karena kepala seher dan dinding leher dia bersentuhan, benturan, jadi sehingga menyebabkan kompresi bocor, sehingga menyebabkan suara ketimpung itu keluar. Tapi kalau ketimpung pelan seperti ini, jadi gelundung itu normal ya, apalagi tidak ada uap uli yang nyembur ke atas ya, seperti itu. Berarti tekanan uli yang didorong oleh angin dari bawah itu tidak kencang, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini muncrat ulinya, ini normal
Ya, ini normal, ini bukan ngobos. Ya, yang pasti untuk tekanan nggak sampai dia tekanannya tinggi bulbul seperti itu. Nah, lalu kita lihat dari tutup oli. Ya, dia keluar asap ya, tapi nggak muncrat ulinya. Kalau ini sampai muncrat ulinya dari lubang ini, itu bisa dikatakan ngobos. Berarti penyebab bunyi ketimpung itu dikarenakan oleh mesin yang ngobos. Ya, seperti itu untuk mengeceknya. Ya, lalu kita cek di bagian knalpot belakang ya, apakah dia lembab atau tidak. Kalau lembab berarti mesinnya juga ngobos, berarti uli juga terbakar oleh mesin di ruang mesin. Nah, kita lihat di sini, ini knalpot ya. Kalau ini uap untuk pembuangan dari blowback gas ya. Ini memang saya buang ke belakang. Untuk cara membuangnya bagaimana, cara pemasangannya bagaimana, itu ada video saya sebelumnya. Kita lihat di lubang pembuangan ini ya. Kita dolet dengan tangan seperti ini. Kita rasakan ini kering atau basah. Kalau ini basah berarti percampuran antara solar dan oli. Kalau ini kering ya, ini bukan basah, ini kering. Nah, ini tangan saya bersih. Nah, ini kering. Jadi ini murni pembakaran dari solar karena dia keluarnya kering. Kalau di sini kita dolet seperti ini basah, seperti campuran oli dengan solar, seperti knalpotnya motor 2 tak, itu bisa dikatakan ngobos. Berarti oli juga terbakar untuk masuk ke ruang pembakaran seperti itu. Ya, seperti itu mengeceknya. Jadi selain kita dari mesin, kita bisa mengecek dari knalpot belakang. Kita lihat lagi di sini suhunya masih 1/4 ya, belum setengah, belum suhu yang maksimal. Kita cek lagi bagian mesin ya. Nah, ada suara ketimpung atau tidak. Ada ya, tetap ada suaranya, tapi pelan. Ya, yang pasti itu tadi ya, saya ulangi lagi, dia tidak ada tekanan yang tinggi dari sini. Lalu dari pengecekan oli ini tidak ada muncrat oli yang keluar. Kalau asap keluar gini itu normal ya, semua mobil baru pun seperti itu. Oke, itu tadi ya bagaimana tentang mobil saya, yang dimana untuk salah satu subscriber saya itu ada yang DM saya dan dia bilang suara mesinnya ada ketimpung ya. Ini sudah saya videokan di mobil saya. Ya, untuk suara ketimpung itu juga ada di mobil saya, cuma tidak sekeras subscriber saya itu ya suaranya. Ya, untuk subscriber saya silakan dicek bagian sini saat kita buka itu uapnya dia nyemburnya kenceng atau tidak. Kalau cuma uap asap sampai sini aja itu nggak masalah. Itu berarti bukan ada masalah di bagian silinder yang berhantaman dengan kepala silinder. Seperti itu, bukan seperti itu. Kalau ini dia ke atas ngobos, ya bisa dikatakan indikator ngobos, suara ketimpung untuk keluar keras, itu bisa dikatakan kepala silindernya yang sudah kena. Jadi kita harus turun mesin dan ganti silindernya ya, atau dengan kata lain kita kolter ulang, kita ganti seher dari mobil Innova Reborn ini ya. Seperti itu. Lalu kita coba dibuka di bagian sini, pengecekan oli apakah muncrat oli. Kalau nggak muncrat oli, cuma asap keluar aja, itu berarti bukan ketimpungnya suara keras, bukan karena ada kerusakan pada kepala silinder atau di bagian head silindernya atau di bagian sehernya, seperti itu. Jadi aman selagi mobil itu performanya masih enak. Lalu kita cek knalpot di belakang itu tidak basah, tidak lembab, performanya enak, mobil itu tarikannya enteng, nggak berat, nggak berebet, lalu hidupannya di pagi hari atau saat panas atau saat mesin dingin itu masih enak, masih lancar, dan untuk idle-nya itu masih stabil, nggak pincang, itu saya jamin itu nggak apa-apa ya, mobilnya aman, nggak apa-apa. Meskipun suara ketimpungnya keras ya, di saya ini tadi pelan, itu bukan berarti mobil saya itu berarti ngobos, bukan. Silahkan dicek seperti tutorial saya tadi ya. Oke, sekian aja video dari saya. Itu tadi video tentang bagaimana apakah suara ketimpung di mesin itu adalah indikator dari mesin mobil Innova Reborn yang sudah harus turun mesin, ganti seher, polter lagi ya, seperti itu, bukan ya. Jadi kita bisa tahu setelah kita mengecek apa yang saya infokan tadi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.